ada seorang laki-laki cowok paling ganteng di Madinah, namanya Nasr bin Hajjaj. Namanya siapa? Nasr bin Hajjaj. Ini cowok paling ABG, paling ganteng di Madinah. Rambutnya ikal, sebulan, orangnya tuh keren banget, flamboyan banget. Semua cewek-cewek kalau dia lewat, Nasr gitu-gitu. Ada yang Nasr gitu-gitu lah pokoknya. Nasr bin Hajjaj tiba-tiba di Madinah jadi selebgram. Followersnya tuh banyak, 1,6 juta. Nasr bin Hajjaj. Saking gantengnya Nasr bin Hajjaj, banyak cewek-cewek yang akhirnya pengen jadi istrinya Nasr, bikin syair tentang Nasr, segala macam. Nasr di mana-mana orang ngomongin Nasr. Ada postingan pasti Nasr bin Hajjaj, Nasr_Hajjaj. Ramai aja perbincangan, jadi trending topik itu cowok paling ganteng di Madinah. Kalau sekarang tuh kayak Zain Malik lah kurang lebih. Parfumnya aja itu nggak ada di Madinah yang pakai parfum kayak gitu. Pokoknya kalau Nasr udah lewat, orang tahu tanpa melihat Nasr pun Nasr baru lewat loh. Dari mana tahunya? Alamat parfumnya. Dan di Mekah ada parfum kayak gitu yang 100 mili, harganya 20 juta. Saya baru masuk ke toko parfumnya, langsung ditanya dari mana? Indonesia. Dari Indonesia gak boleh masuk. Kalau dibilang dari Malaysia, Indonesia bakhil, Malaysia baik katanya. Wah gak pernah nih. Akhirnya saya paksain masuk dan tetap berbeli. Saya tanya ini berapa? 100 mili, 20 juta katanya. Kamu gak akan sanggup beli? Iya sih, belum aja sih. Ngapain juga beli parfum 20 juta sekali oles 100 ribu, bayangin mau sholat 100, 200, 300 ribu. Kan luar biasa ya parfumnya Nasr bin Hajjaj. Saking ganteng yang jadi fitnah, mirip-mirip Yusuf gitu. Cuma gak ada yang garis-garis jari, paling gigit jari doang. Nasr gitu. Saking gantengnya Nasr. Ramai aja di Madinah tentang Nasr bin Hajjaj, sampai terdengar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Siapa sih Nasr? Emang ganteng banget ya? Kata gua. Ya, Amirul Mukminin itu ganteng banget, semua orang ngomongin Nasr saja. Udah panggil dia kesini. Dipanggil lah, karena udah terlalu banyak fitnah. Cewek-cewek itu pada kegoda sama Nasr, jadi nggak normal lagi gitu. Jadi aneh-aneh aja kelakuannya. Ada yang nggak selawat, semuanya bicara pengen selfie sama Nasr gitu. Pokoknya aneh aja. Ditarik-tarik, Nasr sampai ke rumah baju sobek, ditarik-tarik sama orang. Dipanggil lah sama Amirul Mukminin, panggil Nasr ke istana, dipanggil. Pas Nasr datang ke Umar bin Khattab, Umar pas melihat, ini Nasr ganteng sih, ganteng banget. Akhirnya Umar mengatakan, kamu ini melakukan fitnah di Madinah. Kata Nasr, salah saya apa? Salah kamu terlalu ganteng. Salahnya terlalu ganteng, itu salah dia. Terus kan Allah yang menciptakan saya kayak gini, makanya saya pengen agak dikit dimodis supaya kamu gak terlalu ganteng. Berarti apa yang buat dia terlalu ganteng? Ternyata rambutnya sepindah itu yang bikin cewek itu gantengan gitu. Pokoknya reggae banget lah anaknya. Ikal sepundang, reggae banget lah pokoknya. Lagunya No Woman, No Cry. Pokoknya anak reggae banget. Oh, Nasr gitu. Akhirnya kata Umar, saya putuskan sekarang, kamu harus potong rambut. Dipendingin rambutnya. Akhirnya pulang langsung ke barber itu, pendekin, dipendekin rambutnya, dicepakin gitu, udah selesai. Akhirnya karena rambutnya pendek, dia pakai sorban ala-ala budaya itu, yang gitu lah. Pakai sorban. Panggil lagi Nasr, udah potong rambut belum? Udah, Pak Amirul Mukminin. Yaudah, kita dari sini. Begitu dia datang, rambutnya dari potong pakai sorban, lebih ganteng daripada sebelumnya. Gimana aja tuh? Kalau kita nih, kalau kita pasti ngomongnya kalau saya jadi ceweknya, gimana nih rasanya sakit kan? Gantengnya itu ganteng malaikat gitu. Ya. Sampai di mana? Pakai sorban lebih kan? Ganteng. Saya kepikiran aja gimana kalau Nasr pakai kerudung.
saya buka, jangan deh. Gimana kalau Nasar pakai kuku? Saya sebetulnya pengen banget rambut ikal sepundak, cuma saya takut jadi fitnah. Akhirnya rambut saya cuma ada lagi. Padahal itu nggak kuku, nggak pakai waktu loyok segala macam. Itu Nasar, ganteng banget, udah pakai sorban makin keren. Akhirnya cewek-cewek itu makin tergila-gila sama Nasar. Diputuskan oleh Amirul Mukminin, Nasar harus dideportasi keluar dari Madinah. Bayangin zaman itu orang ganteng dikeluarin. Gak boleh tinggal di Banda Aceh kalau terlalu ganteng. Periksa tuh di warung-warung kopi itu. Lo keluar, ngapain pusat? Kalau ganteng keluarin. Tinggal di mana? Tinggal di Papua sana. Di Balawan ya, makin ganteng gitu. Atau tinggal di mana gitu ya. Karena kan di sana orang manis-manis gitu kan, bedanya macam-macam. Saya kalau ngeliat orang Papua itu manis-manis luar biasa. Kakak, beda. Nah, akhirnya dikeluarkanlah Nasar, tinggal di sebuah kampung yang isinya semuanya nenek-nenek. Tapi jomblo. Isinya nenek-nenek udah tua yang udah punya suami. Tinggallah di sebuah kampung yang penduduknya nenek-nenek semuanya. Wah, itu makin ngeri. Nenek-nenek bayangin melihat Nasar apa gak jantungan tuh. Terlalu keren gitu kan. Tinggal di sana, pokoknya diasingkan aja Nasar karena gara-gara terlalu ganteng. Cuman adilnya Khalifah Umar bin Khattab ketika Nasar bin Hajjaj diasingkan ke luar, dia itu digaji. Jadi dia dapat gaji gara-gara terlalu ganteng. Cuman nggak boleh tinggal di dalam kota, di luar, digaji setiap bulan 11,5 gitu. Sehingga suatu malam ketika Umar bin Khattab lagi jalan dengan dua putranya, tiba-tiba dicegat oleh seorang ibu. Ibu berdiri depan Umar, "Ya Amirul Mukminin, nanti saya akan adukan perihal saya ini di hadapan Allah tentang kezaliman Amirul Mukminin kepada saya." Umar langsung kaget. Kalau udah ngomongin akhirat, Umar serius nih. "Akan saya adukan kepada Allah apa yang telah Amirul Mukminin lakukan kepada saya." Umar bertanya, "Ibu, emang apa yang sudah saya lakukan?" Kata ibu ini, "Amirul Mukminin menghabiskan malamnya dengan anak-anak laki-lakinya, sedangkan dia membiarkan saya menghabiskan malam sendiri tidak punya anak laki-laki saya." "Emang anak laki ibu mana?" "Sudah diasingkan." "Kesalahannya apa?" "Dia terlalu ganteng." "Mirip saya." Mirip punya, dibayarnya. "Oh itu anak ibu punya." "Ya itu karena anak ibu terlalu memberikan fitnah. Anak saya tak kayak anak ibu, tapi tetap aja saya nggak ridho. Masa saya diasingkan dengan anak saya? Terus maunya ibu apa?" "Saya juga pengen diasingkan." Akhirnya ibunya juga dikeluarin, ketemu sama anaknya, belajar di sekolah sana, kayak nyantri lah, taruh di pondok pesantren. Sama ibunya didampingin. Setelah Nasar sudah semakin dewasa, semakin matang, dia udah mengerti tentang bagaimana menjaga diri, udah siap, baru kemudian Nasar boleh pulang lagi ke Madinah. Setelah dia pulang ke Madinah, langsung dia dinikahkan supaya tidak memunculkan fitnah. Nah, ini serba-serbi jomblo di masa para sahabat. Ternyata ada juga adegan-adegan kayak gini. Ya, gimana cara mereka taat kepada Allah. Masalah fisik aja itu bisa jadi fitnah dan mereka jaga banget, jangan sampai itu terjadi. Sehingga ada kadang-kadang kita nggak sengaja cewek-cewek nih posting di Instagram selfie cerai gitu. Kayak gitu, semalaman dari tengah malam sampai subuh ya gitu. Habis subuh baru posting. Pas di posting, wah rata-rata likersnya tuh cowok semuanya. Karena kalau cewek bahaya. Cowok semuanya like, cantik segala macam. Ini kan fitnah kan? Kalau ada yang kayak gini, maka akun Instagramnya harus di-block. Kenapa? Memunculkan fitnah. Terus gimana saya akan bisa nikah kalau akun saya di-block, udah di-open? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ternyata Nasr ini ketika dia jadi cowok yang kayak flamboyan itu, nggak ada yang menikah dengan dia. Tapi begitu dia bertakwa kepada Allah, memperbaiki diri, langsung Allah hadirkan untuk dia seorang makmum yang paling setia dan paling baik untuk dia. Dan taqilah dia jalan. Ini cerita Nasr bin Hajjaj. Ada lagi kisah.